Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Sebelum menanti pembukaan market di hari ini, di mana pastinya ada goncangan, tapi apakah goncangan tersebut akan bertahan atau tidak, kita harus lihat. Tapi yang jelas biasanya kalau pagi-pagi itu pasti ada goncangan. Gitu ya, biasa pas market buka lah, biasa stabil-stabil ya, mungkin ketika siang-siangnya gitu nanti ada goncangan lagi biasanya pas penutupan. Tapi kita lihat aja gitu ya apa yang terjadi pada hari ini gitu ya. Dan kita lihat saham yang sekarang akan kita bahas adalah saham Elsa atau Elnusa. Jadi ini saham udah membentuk base ya cukup lama lah ya, udah jelas nih ya base nya udah cukup lama. Bahkan base ini nih, ini udah setahun ya. Ini dari Juni mungkin dia masuk stage 4, kayaknya ini di stage 1. Nah, lalu kita akan melihat apakah dia bisa untuk ngebreak nih. Udah jelas nih ya, ini ada resisten di sini, ini juga di sini, cuman kemarin dia minus gede. Tapi ini tipikalnya adalah yang seperti ini ya, nyentuh resisten turun jauh, nyentuh resisten turun, nyentuh resisten turun gitu. Makanya kalau udah break resisten ini apa enggak gitu, walaupun ini volatilitasnya memang masih belum terlalu kecil, masih cukup besar, 28%, 26%. Oh, masih 20-an persen. Nah, nanti kita lihat nih di sini dia mantulnya ada supportnya di mana. Kalau dia makin kecil, menarik sih gitu ya untuk dibeli gitu ya. Cuman untuk sekarang ya kita lihat dulu nih apakah dia bisa berhasil menembus si resisten yang ini. Seperti itu. Karena ya masih seperti itu sih gitu ya. Karena kita masih belum tahu nih gitu ya, 340 supportnya tuh belum kelihatan gitu. Ini andaikan dia bisa mantul ya, pokoknya single digit lah, paling bagus ya 8% ke atas gitu ya, risk rewardnya masih ke arti. Kalau nggak ya pakai matematika stop loss, tapi ya berhati-hati juga karena ini juga kan sehari itu langsung di ARB minus 7%. Ya sebenarnya nggak ARB banget, close-nya satu tick di atas ARB. Tapi kalau bisa mantul, jadi kalau dia dia misalnya sampai ke bawah sini lagi ya itu masih belum saatnya. Tapi kalau dia mantul atas gitu, mantul lagi sedikit, break, nah belinya di sini gitu. Tapi kalau kayak gini ya belum ada titik beli yang enak sih gitu ya. Kita harus tunggu aja dulu. Soalnya ini udah percobaan nih, ini udah percobaan break 2 kali tapi gagal, nggak ada volumenya. Tapi kelihatan pas udah turun gini volumenya udah habis, harusnya sih supply-nya udah makin lama makin habis. Seperti itu, dia ngabisin supply yang di sini dulu. Jadi sebetulnya nah periode gini tuh periode akumulasi si bandar-bandar biasanya gitu ya. Jadi orang yang punya long term plan, rencana masa depan gitu ya, di si saham ini biasanya dia akumulasi saat ini, beli cicil terus sampai punya banyak, dan dia jadi bandarnya dan ada bandar lain yang mendukung, akhirnya break gitu. Tapi kita lihat aja gitu ya, kita bahas sedikit mengenai si fundamentalnya. Jadi ini adalah perusahaan migas gitu ya, kalau belum tahu. Perusahaan migas atau ini ya, pokoknya sumber daya alam deh, seingat saya. Oh ya kan, migas. Penyedia jasa migas. Distribusi, logistik, service, segmen logistik. Oh ini cukup banyak juga ya. Ada telekomunikasi, networks. Nambang minyak bumi kayaknya. Sentimennya masih netral ya, masih belum terlalu banyak. Oh, bahkan ini direkomendasikan oleh MNC Sekuritas 8 Juni minggu lalu. Ya ini dia, kalau Mark Minardi ini bilangnya ini low chip.
Oh, ini masih masuk BUMN berarti ya. Anak usaha dari PT Pertamina Hulu Energi. Mana nih tentang laporan keuangannya? Oh, kayaknya juga masuk lagi rekomendasi. Ini kan rekomendasinya yang di bawah tadi ya. Pada saat di sini nih. Ini ya Mei ya. Mei tengah. Nanti dia juga ini nih yang ngurus logistik ini. Pertamina, mobil-mobil pengisian bensin ke SPBU adalah si Elnusa ini. Jadi udah jelas nih gitu ya si perusahaannya, bisnisnya. Tapi nggak ada nih tentang laporan keuangan yang keluar. Coba kita lihat saja di sini. Manual. Revenue-nya ya memang berarti Maret belum keluar, tapi dia terus naik selama 2021. Ini secara kuartalnya. Nanti income kadang ada minus ya di tengah-tengah. Gedenya di tengah bulan dan maksudnya di semester 1 dan semester 2 di bulan ke-6, kuartal 2 dan kuartal 4. Revenue-nya sempat turun tapi naik lagi. Kita masih menanti. Net income-nya pun gak stabil. Ya berarti secara laporan keuangan ya so-so sih gitu ya, nggak sampai bagus banget. Cuman nggak sampai jelek juga gitu, masih nggak stabil. Cuman kelihatannya cash flow-nya selalu positif. Ini naiknya 3 kali lipat bahkan. Ini periodenya ini ya lebih lama ya. Jadi kalau secara annualnya ya cash flow-nya semakin lama semakin positif. Oh berarti bisnisnya semakin bagus gitu ya secara bisnisnya. Secara operasionalnya, tapi untuk biayanya gitu ya yang mungkin masih naik turun gitu. Makanya masih nggak terlalu stabil nih gitu si laporan keuangannya. Tapi kalau secara dari cash flow from operationnya cukup bagus seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.